Tuan Chen, apakah Anda benar-benar tega meninggalkan istri Anda dan sepenuhnya menghapus identitas Anda? Setelah Anda menghapusnya, Anda akan seperti mati, lenyap selamanya dari pandangan semua orang. Hilang selamanya? Nyonya Shen, saya dengar kalung terbaru grup Shen dibuat oleh Anda secara khusus untuk suami Anda. Ya, kalung ini bernama Mucuan. Saya ingin seluruh dunia tahu bahwa saya akan selalu mencintai Chen Jingchuan. Hilang mungkin yang terbaik. Lagi pula yang dicintai Shenji bukanlah aku. Lima tahun pernikahan, aku pernah berpikir bahwa aku adalah segalanya bagi Shenji. Tapi sampai aku membuka amplop itu. Mendaki gunung, anak anjing itu memiliki stamina yang hebat. Aku hampir tidak bisa mengikuti. Anak anjing itu memasak dengan sangat baik. Aku tidak bisa cukup menikmatinya. Lembur di perusahaan. Malam yang mendebarkan. Jadi selama 5 tahun terakhir, setiap kali kamu lembur, setiap pesta, setiap malam kamu tidak pulang, kamu bersama pria lain, bersenang-senang. Zi akan memakai pakaian ini malam ini. Dia bilang dia pasti akan melayaniku dengan nyaman. Haha. Maaf, saya salah kirim. Saya mengira Anda adalah teman saya. Sayang, Di mana kamu sekarang? aku sedang lembur di perusahaan. Aku akan pulang larut malam nanti. Baiklah, baiklah. Sayang, aku harus pergi sekarang. Tunggu aku di rumah ya. Shinji, apakah kamu ingat apa yang kau janjikan padaku? Apakah kamu menerima Shenji sebagai istrimu untuk menghargai dan merawatnya seumur hidup? Aku bersedia. Ji, aku akan menjadi suami yang baik untukmu seumur hidup. Lalu bisakah kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan pernah mengkhianati cinta kita? Oke? Jingchuan, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Shinji, ada satu hal lagi yang belum aku beritahukan padamu. Jika suatu hari kau menipu atau mengkhianati perasaan kita, maka aku akan menghilang selamanya dari duniamu. Halo, saya perlu melalui prosedur pembatalan identitas. Baik, sekarang juga. Wow, itu jantung hati sekolah kita. Chen Jingchuan kan? Dia sangat tampan. Aku akan menulis surat cinta untuknya. Kamu harus menyerah dengan ide itu. Chen Jingchuan menerima puluhan surat cinta sehari dan tidak pernah melirik siapapun. Siapa tahu gadis seperti apa yang bisa menarik perhatiannya? Tentu saja aku, bahkan jika dia gunung es, aku akan mencairkannya. Chen Jingchuan, aku suka kamu. Aku suka kamu. Wow. Berkawan. Bersama. Hey, hey.
Kenapa kamu makan sedikit sekali? Kamu sangat kurus. Ini, ambil punyaku. Tidak, terima kasih. Shi, ini sudah pengakuan yang ke-100. Bahkan gunung es terdingin pun akan mencair. Menyerahlah. Kamu adalah putri satu-satunya presiden grup Shen. Pria seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kenapa bertahan dengan pria miskin ini? Aku tidak peduli. Dalam hidup ini, aku hanya menginginkan dia. Aku tidak menginginkan siapapun selain dia. Nona Shen, kamu adalah pewaris grup Shen, sementara aku hanya anak yatim piatu. Kami benar-benar tidak dari dunia yang sama. Lagi pula aku tidak bisa memberimu kebahagiaan. Jadi, hidup kita seharusnya tidak memiliki persimpangan apapun. Aku sama sekali tidak peduli dengan hal-hal itu. Satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah kamu. Ini sweater yang aku habiskan waktu sebulan. Merajutnya, Tanganmu, tidak apa-apa. Selama kamu menyukainya, aku rela melakukan apapun untukmu. dalam hidup ini, tidak ada yang pernah merajut sweater untukku dengan tangan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Sanzi, ayo bersama. Senji, kamu pernah bersumpah, Aku bersumpah, aku akan sangat menghargai hubungan kita, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. tapi sekarang kamu telah melanggar janjimu. Lima hari lagi, aku akan menghilang selamanya dari duniamu. Jing Chuan, apa yang kamu lakukan? Bukan apa-apa. Urusanmu selesai. Maaf, sayang. Aku terlalu sibuk dan lupa. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita dan membuatmu menunggu begitu lama. Kesibukan yang kau maksud, itu bersama pria lain, berbuat seenaknya di kamar, benarkah? Tapi, aku tetap menyiapkan hadiah untukmu. Kalung ini bernama Mucuan. Aku akan memasangkannya untukmu. Jangan marah, ya. Suamiku benar-benar tampan. Hei, sayang. Apakah ini hadiah yang kau siapkan untukku? Tunggu 2 minggu sebelum kau membuka hadiah ini. Pada saat itu, akan menjadi kejutan. Baiklah. Apapun katamu, aku akan lakukan seperti katamu. Sayang, aku agak sibuk akhir-akhir ini. Kita sudah lama tidak berhubungan intim. Ayo ke kamar ya. Aku agak lelah. Tidak hari ini. Ngomong-ngomong, kau agak kotor. Mandi dan istirahatlah lebih awal. Kotor. Ada yang perlu? Sayang, kemarin aku lupa. Hari jadi kita. Hari ini aku akan ajak kamu ke taman hiburan untuk menggantinya. Ngomong-ngomong, bukankah dulu kamu pernah bilang ingin pergi ke taman hiburan bersamaku lagi seperti waktu kuliah? Jing Chuan, aku ingin main yang itu.
Jing Chuan, nanti kalau kita menikah dan punya anak, kita bertiga bisa datang lagi, oke? Ya, baiklah. Anggap saja ini yang terakhir kali untuk meratapi cinta kita. Baik, Kalau begitu, ayo pergi. Sayang, minum air. Pergi. Sayang, jangan takut nanti saat kita masuk, aku akan terus pegang tanganmu dan melindungimu. Sayang, dengan begini, kamu tidak akan pernah tersesat. aku tidak akan tersesat. Tapi tempat yang akan aku tuju kali ini, kamu tidak akan pernah menemukannya. Aku harus angkat telepon. Kenapa kau meneleponku? Bukankah aku bilang hari ini, aku sedang menemani Jing Chuan? Jangan telepon dan ganggu aku. Baik, aku tahu. Sayang, ada keadaan darurat di perusahaan. Aku harus kembali sebentar. Ya, pergilah. Kamu baik sekali. Maaf sayang, aku akan gantinya dengan kue mangga. Dia masih ingat kalau aku suka makan kue mangga. Mungkin dia benar-benar menyadari kesalahannya. Gu Yuan Kiao mengirim pesan. Sayang, sudah sampai. Aku tidak sabar lagi. Aku sedang menunggu lift. Aku akan segera sampai. Aku membawakanmu kue mangga favoritmu. Sayang, hari ini mari kita lakukan sesuatu yang menarik. Bagaimana? Asalkan kamu berjanji bahwa Jing Chuan tidak akan tahu aku akan memenuhi apapun yang kamu inginkan. Jangan khawatir. Karena kamu bertindak begitu penuh kasih padanya, dia pasti tidak akan curiga. Cepat masuk. Aku tidak sabar lagi. Istri kamu yang sangat setia itu, dia sedang bermain game menarik denganku. Nah, kamu mau ikut? Pesan ini hanya terlihat olehmu. Suami yang dikhianati. Kamu yang terus mengatakan mencintaiku telah mengkhianatiku lagi dan lagi. Senji, kamu sungguh lucu. Tapi untuk permainan absurd ini, aku tidak akan ikut campur lagi. Saya ingin mempercepat pembatalan identitas saya menjadi 48 jam. Tuan Zhou, Jing Chuan, saya berencana mempromosikanmu menjadi wakil presiden bulan depan. Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan semuanya di sini dan pergi begitu saja? terima kasih atas dukunganmu Tuan Zhou. Tapi ini bukanlah sesuatu yang layak untuk aku pertahankan lagi. Baiklah kalau begitu, dengan bakat dan kemampuanmu, pergi ke perusahaan desain terkemuka di luar negeri, kamu pasti akan bersinar terang. Semoga perjalananmu lancar. Ini bernamamu Chuan. Sayang, haruskah aku memasangkannya untukmu? Halo, apakah ini agen properti? Aku ingin kau membantuku melelang kalung dan menyumbangkan semua uangnya kepada anak-anak miskin di daerah pegunungan.
Chen Jingchuan, aku ingin menikahimu, tinggal di sisimu, seumur hidup, dan tidak pernah terpisah. Maukah kau? Aku mau. Jingchuan, dalam hidup ini, aku hanya milikmu. Sayang, aku kembali. Sayang, di mana kau? Mengapa rumah ini begitu rapi? Dan kota ini foto pernikahan ini sudah tergantung di dinding sejak kita pindah. Mengapa Jingchuan menurunkannya? Mungkinkah? Sayang, di mana kamu? Jingchuan, kemana kamu pergi? Sayang, kemana kamu pergi? Kupikir kau mengemasi barang dan pergi. Kau tidak menginginkanku lagi. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku hanya membereskan rumah. Kau suamiku. Pekerjaan seperti ini seharusnya diserahkan pada pembantu. Mengerti? Tapi sayang, ini kalung yang kuberikan padamu. Mengapa kau menjualnya? Ini bukti cintaku padamu. Aku hanya ingin menyumbangkannya kepada anak-anak di pegunungan. Jadi begitu. Aku tahu kau selalu baik hati. Jangan khawatir. Besok aku akan menyumbangkan 1 juta atas namamu untuk pegunungan. Kau simpan dengan baik. Ini bukti cintaku padamu. Kau harus memakainya seumur hidup. Shinzi, kau baru saja terburu-buru keluar dari pelukan pria lain dan sekarang kau mengatakan kau mencintaiku dengan mesra. Aktingmu sangat bagus. Kau sudah lembur begitu lama, pasti lelah, istirahatlah lebih awal. Sayang, beberapa hari ini kita tidak berciuman atau berpelukan. Apakah kau masih menyalahkanku karena melewatkan ulang tahun pernikahan kita yang lalu? Jangan berkhayal. Aku hanya khawatir kau terlalu lelah. Shinzi, ini pertama kalinya aku berbohong padamu, dan yang terakhir. Tapi aku ingin... Halo, siapa ini? Menyau. Aku bersama suamiku. Tidak ada waktu. Apa? Dengan suami yang mana? Ceritakan pada kami. Jangan menggodaku. Aku tahu. Aku akan segera ke sana. Sayang, beberapa hari yang lalu, aku berjanji bertemu teman-teman dan sulit untuk mundur. Bisakah kau ikut denganku? Ya, mereka bilang sudah lama tidak melihatmu. Ayo, ayo. Baiklah, kalau begitu aku ikut. Aku tahu, kau yang terbaik. Ayo pergi. Itu dia. Sayang, pergi. Kemari. Sayang, ini Mengyao, kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Teman-teman yang lain, semua orang yang biasa kita temani. Si, setelah bertahun-tahun kau masih belum berubah. Kecuali Jingchuan, pria lain tidak bisa mendekatimu. Benar, Jingchuan? Tentu saja, aku seorang wanita yang sudah menikah, jadi aku harus memberi Jingchuan rasa aman. Kamu yang belum menikah, apa yang kau tahu? Hei, matikan rokoknya. Jingchuan tidak suka bau asap rokok. Baik. Aku tidak akan merokok, oke?
Hei, ayo. Karena semua sudah di sini, mari kita main game. Jujur atau tantangan. Aturan yang sama seperti biasa. Siapapun yang ditunjuk botol harus menjawab pertanyaan dengan jujur. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita biarkan Jing Chuan yang bertanya? Menurutku itu baik. Putar. Berputar. Ji, temanmu ini belum pernah kulihat sebelumnya. Bagaimana kalau kau perkenalkan dia? Dia dari perusahaan kami, seorang artis yang baru dikontrak. Sayang wajar jika kamu tidak mengenalnya. Jing Chuan, aku hanyalah seorang artis. Selama bertahun-tahun, berkat dukungan Ibu Shen, aku bisa sampai sejauh ini. Tanyakan apapun yang kamu mau, aku pasti akan bekerja sama. Jangan campur. Kenapa kau suruh dia bertanya? Tidak apa-apa, ini hanya permainan. Aku ingin bertanya kepadamu, kapan terakhirmu dan dengan siapa? Sayang, pertanyaannya sangat pribadi, tidak pantas. Tidak ada yang tabu. Karena dia bertanya, aku akan dengan hati-hati dan jelas-jelas memberitahumu. Beberapa hari yang lalu, pacarku dan aku berada di kamar dan dia membuatku gila. Cukup berhenti bicara. Biarkan dia melanjutkan. Nah, bagian yang paling menarik adalah dia menyelinap keluar tanpa sepengetahuan suaminya dan lari hanya untuk mencari kesenangan bersamaku. Jing Chuan, katakan padaku, apakah aku benar atau salah? Diam kau. Karena Nona Shen berbicara, aku akan tutup mulut. Ini Jing Chuan, roti panggang ini adalah untukmu dan Nona Shen. Bertahan lama, tidak pernah berpisah. Tidak perlu, aku agak lelah. Aku pulang duluan. Kalian semua bersenang-senanglah. Sayang, Dia pergi tepat waktu, jadi kita bisa bersenang-senang, kan? sudah kubilang sebelumnya, jangan memprovokasi dia. Tidakkah kau dengar? Maaf, aku tidak sengaja. Si Yuan Kiao hanya mencoba mencairkan suasana. Jangan ambil hati. Ayo bersulang. Bersulang. Chen Jing Chuan, kau pikir ini bisa menyelamatkan muka? Kalau begitu aku akan biarkan kau melihat dengan jelas. Zi hanya milikku. Ayo, sekarang tidak ada orang luar. Ayo main sesuatu yang seru. Kalau begitu kita tetap main truth or dare. Tapi kamu harus mengatakan yang sebaliknya. Baik. Karena orang itu tidak ada di sini, aku akan bertanya langsung. Waktu terakhir kamu melakukan itu dengan Yuan Kiao, apakah di dalam atau di luar? Di dalam atau di luar? Kamu ganti pertanyaan. Tidak, aku bersikeras menanyakan pertanyaan ini. Benar. Itu salahmu sendiri. Dan karena selalu pamer, anak anjing kecilmu pada kami. Tidak ada yang sulit untuk diucapkan. Zi suka kegembiraan. Jadi, kemarin kita cari taman. Apa yang bisa kukatakan? Aku masih muda dan punya tubuh yang bagus. Tidak seperti beberapa orang. Oh, Baiklah, tidak perlu iri. Ayo lanjut ke ronde berikutnya. Ayo. Hei, Z, kamu lagi. Ya, kalau begitu aku harus bertanya dengan benar. Apakah kamu benar-benar mencintai Chen Jingchuan atau tidak? Kamu harus menjawab. Aku tidak pernah mencintainya. Aku hanya bermain-main dengannya. Paling-paling dia hanya pembantu gratis yang mencuci dan memasak untukku. Bagus, kamu benar-benar baik-baikku. Ayo lanjut minum. Mari bersulang.
Mari bersulang. Hari ini kita tidak pulang sampai mabuk. Wah, bagus. Lagu apa yang kamu nyanyikan? Cepat. Sudah larut, aku harus pulang duluan. Ji, malam ini bagaimana kalau ke tempatku? Jangan main-main, aku ada urusan penting lain. Awal cerita selalu begitu indah, tapi akhirnya selalu penuh luka. Senzie, aku dulu berpikir aku adalah segalanya bagimu. Aku tidak pernah menyangka pada akhirnya aku hanyalah badut yang sempurna. Kali ini aku memilih menjaga martabatku sendiri. Tuan Chen, hitungan mundur program pembatalan identitas masih ada 40 jam lagi. Setelah 40 jam, nama Chen Jingchuan akan lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Kamu punya satu kesempatan terakhir untuk mengonfirmasi. Membatalkan atau menarik? Sayang, aku kembali. Aku konfirmasi. Batalkan semua identitas. Apa? Batalkan apa? Apa? Sayang, apa yang kamu batalkan? Tidak ada, hanya akun media sosial yang dicuri. Begitu. Kamu membuatku takut. Sayang, apa yang kamu bakar? Hanya beberapa dokumen tidak penting yang memakan terlalu banyak ruang di rumah. Jingchuan, apa engkau baik-baik saja? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu. Jingchuan. 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 Tuan Chen, akhirnya kau sadar. Apa yang terjadi padaku? Kamu mungkin terlalu stres akhir-akhir ini, menyebabkan pusing mendadak. Tadi malam, Nona Shen menemanimu di sini semalaman, dan baru pergi setelah menelepon. Aku akan meneleponnya untukmu sekarang. Hei, tidak perlu, lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan jalan-jalan sendiri. Baik, aku akan segera ke sana. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh dan bahkan memaksakan diri? Semua karena kau terlalu hebat. Jingchuan, Yuan Qiao kebetulan mengalami hipoglikemia hari ini, jadi aku datang untuk memeriksanya. Tuan Chen, kamu sangat beruntung memiliki Nona Shen di sisimu saat kamu sakit. Orang biasa benar-benar tidak bisa menikmati perlakuan seperti itu. Penyakitku ringan. Tapi Tuan Gu, kamu masih sangat muda. Kenapa kamu ke bagian urologi? Tidak apa-apa. Baru-baru ini pacarku berencana untuk memiliki anak denganku, jadi aku datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter bilang hasilnya sangat baik. Ngomong-ngomong, Tuan Chen dan Nona Shen, kalian sudah menikah bertahun-tahun, kenapa belum punya anak? Ada apa, sayang? Ji, ayo kita punya anak. Sayang, punya anak akan mengubah bentuk tubuhku. Nanti, bagaimana jika kamu tidak mencintaiku lagi? Lagi pula, aku belum cukup, waktu kita berdua saja bersama. Mari kita bicarakan soal punya anak nanti. Baiklah, baiklah. Kita tidak perlu membahas hal-hal seperti itu di sini. Aku tidak bermaksud mengatakan itu. Kalau begitu, Tuan Chen, aku akan menebusnya malam ini
dengan makan malam bersama. Aku akan membawa pacarku. Nona Shen, bagaimana menurutmu? Tidak perlu. Jing Chuan tidak punya waktu untuk itu. Ayo pergi. Jing Chuan, istirahatlah yang baik. Aku akan ambil obatmu. Oke. Biarkan aku tegaskan, urusan kita jangan sampai diketahui oleh Jing Chuan. Aku ingin dia tahu kamu adalah wanitaku. Chen Jing Chuan, jangan pura-pura tidak tahu. Dia tidak mencintaimu sama sekali. Apa yang kau lakukan di sini? Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu kau sudah lama menyadari bahwa Nona Shen adalah wanitaku. Jadi bagaimana? Tidak ada. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa dia benar-benar mencintaiku. Sedangkan kau hanyalah pajangan. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia tidak akan bersamaku setiap tahun di hari ulang tahunmu dan di hari ulta pernikahanmu, selalu di sisiku. Aku tahu kenapa kau menambahkanku. Untuk apa? Aku akan memenuhi keinginanmu untuk melihat foto-foto. Foto-foto ini diambil saat kau di rumah, menunggunya dengan cemas. Saat kami pergi berfoto, restoran, kafe, kantor, dimanapun kami telah meninggalkan jejak cinta kami. Hal-hal ini tidak pernah dia lakukan untukmu? Ken? Gu Yuanqiao, apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Aku hanya ke sini untuk melihat kakak Chen karena kesehatannya tidak baik. Aku membeli sesuatu untuk menyehatkannya. Apakah pekerjaan yang perusahaan berikan padamu terlalu sedikit, bukan? Setelah memeriksa kesehatanmu, kembalilah segera. Ya, Tuan Shen, aku akan patuh mendengarkanmu. Jing Chuan, Gu Yuanqiao adalah talenta baru yang sangat dipromosikan perusahaan, tampan dan populer, membawa banyak pendapatan bagi perusahaan. Kali ini, menurutku dia mungkin ingin mengambil hatimu untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya. Untuk memudahkan pekerjaan di masa depan. Cukup baik. Senji, kau sungguh hebat. Dengan kedok menandatangani artis, kau memelihara gundikmu. Selama ini, aku benar-benar tidak bisa melihat kau punya begitu banyak trik. Ngomong-ngomong, dia tidak mengatakan apa-apa padamu, kan? Jing Chuan, aku perhatikan bahwa akhir-akhir ini kamu sangat dingin padaku. Apakah ada yang kulakukan yang membuatmu tidak senang? Kamu bisa bicara, aku bisa berubah. Kamu tidak melakukan kesalahan. Aku hanya terlalu sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Agak lelah. Itu bagus kalau begitu. Kukira kamu begitu dingin padaku karena kamu tidak mencintaiku. Sayang, besok adalah ulang tahunmu. Aku ingin menyiapkan untukmu kado yang besar. Apapun yang kamu mau, katakan saja padaku. Bahkan bintang-bintang di langit akan kupetik untukmu. Kamu bisa mengirim apa saja? Semuanya baik bagiku. Besok adalah aku sepenuhnya menghapus identitasku hari aku pergi ke luar negeri. Shinji, hadiah yang kuberikan padamu adalah tidak pernah bertemu lagi. Sungguh, kalau begitu aku harus menyiapkan untuk suamiku kejutan besar dan pertunjukan kembang api yang megah. Kita akan menontonnya dari atap nanti. Kembang apinya tidak perlu. Aku tidak suka berbagi. Kembang api yang sama dengan orang lain. Sama halnya dengan kembang api dan orang. Kalau begitu aku akan menyiapkan kejutan lain. Pasti tidak akan membuatmu iri pada pria lain.
menunggumu di tempat lama. Jing Chuan, istirahatlah dengan baik. Aku pergi ke perusahaan untuk bertemu klien penting, dan nanti aku kembali untuk menemanimu. Tuan Shen benar-benar sangat menyayangimu. Dia baru saja membeli perhiasan, dan sekarang dia memesan kalung khusus. Dia juga berkata bahwa 3 hari lagi dia akan mengadakan pesta ulang tahun yang megah untuk memberitahu seluruh dunia bahwa kamu adalah kekasihnya. Mengerti? Tuan Chen, istrimu sedang memasak untukku. Keterampilan memasaknya sangat baik. Chen Jingchuan, kamu kalah lagi. Istrimu malam ini telah memohon padaku untuk itu 7 kali, setiap kali tanpa kondom. Menurutmu, kenapa dia begitu tidak sabar untuk hamil anakku? Sayang, coba tebak apa yang kubawa untuk kamu makan? Sayang, kamu sedang memegang sebuah kotak. Mau kemana? Dan ruang tamu? Bagaimana bisa menjadi begitu kosong tiba-tiba? Ruangan terlalu berantakan, jadi aku merapikannya sedikit. Oh, bukankah aku sudah bilang sebelumnya bahwa pekerjaan rumah ini seharusnya diserahkan kepada Tante Li? Kalau begitu tebak apa yang kubawa untuk kamu makan? Pasti itu kue beras ketan dari timur kota, kan? Kamu sudah tahu itu? Tentu saja aku tahu. Selama ini setiap kali kamu melakukan kesalahan, kamu akan membelikanku kue beras ketan untuk meminta maaf. Kali ini, kamu masih mau menggunakan trik yang sama? Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Ya, kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Sanji, dalam 3 jam, aku akan naik pesawat untuk pergi ke luar negeri. Dan aku tidak akan pernah kembali lagi. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi menyembunyikan sesuatu dariku. Aku akan ke atas untuk istirahat sebentar.
Apa yang kau lakukan di sini? Hari ini ulang tahun Jing Chuan. Bukankah sudah kubilang saat dia ada di sini, kau tidak boleh muncul? Maaf, aku terlalu mencintaimu. Dan hari ini aku datang membawa kabar baik. Lihat, kita akan punya bayi. Apa? Jing Chuan tidak boleh tahu tentang ini? Ada apa? Apa kau tidak senang? Aku senang. Tapi kau harus pergi. Aku akan menemanimu besok, oke? Tidak, aku mau sekarang. Jing Chuan, awalnya aku ingin menghabiskan hari ini bersamamu dengan baik. Tapi perusahaan tiba-tiba ada rapat internasional penting. Aku harus pergi memimpinnya. Tunggu, aku akan kembali nanti dan merayakan ulang tahunmu bersamamu, oke? Tunggu, Ada apa? tidak apa-apa. Kau lanjutkan bekerja. Lalu tunggu aku di rumah, jadilah baik. Ziyi sudah hamil dengan anakku. Chen Jing Chuan, dalam permainan ini, kau adalah pecundang total. Menang atau kalah? Apakah masih penting? Apakah rasanya enak? Sayang, maukah kita pergi keluar dan bermain? Biarkan aku menciummu. Setengah bulan telah berlalu. Kado ulang tahun pernikahan yang kuberikan padamu sebelumnya, ingatlah untuk membukanya dan melihatnya. Sopir ke Bandara Jiangcheng. Baik. Jangan bergerak. Kue ini khusus dipesan untuk Jing Chuan. Jika kau merusaknya, aku tidak akan memaafkanmu. Baiklah. Dia pulang untuk makan kue. Aku akan pergi ke hotel untuk bersamamu. Aduh. Jalan. Baiklah, aku pulang sekarang. Ziyi, tidakkah kau ikut pulang denganku?
Kita masih punya waktu lebih untuk bersama. Oh, baiklah. Aku sudah bersamamu lama, kau pasti sudah puas. Aku harus kembali bersama Jing Chuan. Zi, kenapa kau tidak bercerai? Mulai sekarang biarkan aku menjagamu. Ku Yuan Kiao, tahu posisimu. Dari awal hingga akhir, hubungan kita hanya fisik. Orang yang kucintai, selamanya hanya Jing Chuan. Jika aku tahu lagi, kau mengatakan hal seperti itu, akan kusir kau segera. Sayang, aku pulang. Sayang, apakah kau tidur? Sayang, jika kau tidak keluar, aku akan marah. Sayang, kenapa tidak ada orang? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa rumah ini begitu bersih? Jing Chuan, kemana kau pergi? Hei sayang, apakah ini hadiah yang kau siapkan untukku? Hadiah ini, tunggu setengah bulan sebelum membukanya, itulah saat kejutannya. Sandria, saat kau membuka kotak ini, aku seharusnya sudah menghilang dari duniamu. Ingat untuk menandatangani. Selamat tinggal, tidak akan bertemu lagi. Tidak mungkin. Jing Chuan tidak akan begitu saja meninggalkanku. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana kau tega meninggalkanku? Kau pasti bercanda denganku, kan? Jing Chuan, dia telah memblokirku. Maaf, nomor yang Anda telepon sudah tidak aktif. Mengapa? Mengapa? Apakah Jing Chuan menemukan sesuatu? Tidak peduli apapun, aku benar-benar tidak akan menceraikanmu. Kita sampai, Tampan. Ongkosnya total 100 kilo. Hei, Tampan. Kau meminta jumlah yang salah. Ongkosnya 130, bukan 3 biasu. Sopir, jalan yang kau bawa aku adalah jalan menuju kelahiran kembali. Itu sebanding dengan harganya. Perhatian penumpang. Penumpang pada penerbangan H30 Speed International, Cathay Crow Pangkat. Silakan kita menuju ke gerbang keberangkatan secepatnya. Kakak ipar, Along Yu Wei, apakah kalian melihat Jing Chuan? Bang Chuan, sejak dia menikahimu, selalu berpusat padamu. Kami para saudara ingin mengundangnya, tetapi tidak bisa mengeluarkannya. Ya, kakak ipar, keberadaan Bang Chuan. Bukankah kau yang paling tahu? Tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Jing Chuan, di mana tepatnya kau? Presiden Shen, kami mengerahkan semua sumber daya grup dan menemukan lokasi terakhir. Kemunculan Tuan. Benarkah? Di mana? Aku akan segera datang. Tuan Shen, ini mobilnya. Sopir. Pria dalam foto ini, apakah dia naik mobilmu hari ini? Ya benar. Pria muda ini sangat dermawan.
Tarifnya 130, tetapi dia memberi saya 13.000. Jadi kemana dia pergi? Dia menarik koper dan pergi ke bandara. Bandara. Lalu apakah dia bilang sesuatu yang lain? Dia menerima telepon di mobil, mengatakan dia perlu mengurus beberapa prosedur pembatalan. Aku usil dan bertanya kemana dia pergi. Dia bilang dia ingin pergi ke tempat di mana tidak ada yang bisa menemukannya, mengubah identitasnya, dan memulai hidup baru. Apa? Membatalkan identitasnya? Dia cukup sopan, seorang pria muda, dan cukup tampan juga. Siapa tahu apa yang dia alami, yang membuatnya begitu patah hati, hingga dia rela meninggalkan semuanya, di rumah dan sendirian, terbang jauh mulai sekarang. Tuan Shen, kami sudah memeriksa semua saluran. Kami tidak menemukan informasi terkait Tuan Shen. Dia seperti... Apa? Cepat katakan. Sepertinya dia menghilang begitu saja. Deklannya. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Tuan Shen membatalkan semua informasi identitas domestiknya. Jelas, dia hanya ingin memutuskan hubungan denganmu sepenuhnya, sehingga kau tidak akan pernah bisa menemukannya. Baik. Aku tahu. Jing Chuan, apakah kau benar-benar tidak menginginkanku lagi? Kau bahkan tidak memberiku kesempatan menjelaskan sama sekali. Hilang begitu saja dari duniaku. Kenapa sih? Ini ponsel Jing Chuan. Kata sandinya selalu ulang tahunku. Chen Jingchuan, kenapa kamu tidak membalas pesan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena dia merayakan ulang tahunmu, dia mencintaimu? Dengar, hari ini kami masih berantakan di hotel. Jadi, kaulah yang melakukannya. Wu Yuan Kiao, aku sudah memperingatkanmu berkali-kali. Jangan sekali-kali mengungkapkan sepatah kata pun kepada Jing Chuan. Kamu mencari mati. Kau masih berani menantang? Chen Jingchuan, apa kau pikir dengan menyamar sebagai nada suara Zi untuk bicara padaku akan berguna? Jika aku jadi dirimu, aku sudah berkemas dan pergi sejak lama. Zi hanya bisa menjadi milikku. Apa terlalu marah sampai tidak bisa bicara? Hah? Faktanya, hati dan tubuh Zi milikku. Topi hijau ini sangat pas untukmu dan kau tidak akan pernah bisa melepasnya. Wu Yuan Kiao, kau berani menantang Jing Chuan? Kau pikir kau siapa? Beritahu semua orang, di industri ini, Gu Yuan Kiao dilarang permanen. Zi, apa artinya ini? Sudah kuperingatkan berkali-kali, jangan beritahu Jing Chuan tentang hubungan kita. Kenapa kau kirim foto-foto itu padanya? Siapa yang memberi izin padamu untuk melampaui batas? Kau lihat semuanya kan? Zi, biar ku jelaskan. Bukan begitu. Itu Chen Jingchuan. Dia yang menghinaku dulu. Jadi aku balas. Dia suamiku, apa salahnya memarahimu? Dan di depannya, kau bahkan tidak seberharga kentut. Zi, aku sempat bingung. Maafkan aku. Bisakah kau memaafkanku? Aku bilang itu karena aku terlalu mencintaimu. Beraninya kau, terus terang, di mataku, kau hanya alat pelampiasan. Dan Jing Chuan, dia adalah hidupku. Sekarang kau sudah usir dia, kau harus tanggung akibatnya. Zi, selama ini malam dan siang, kau dan aku akrab di ranjang, dan sekarang di perutmu, kau mengandung anakku, orang yang paling kau cintai. Harusnya aku, bukan dia. Yang suka kekerasan. Zi, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kau masih memiliki anakku di perutmu? Kau sendiri, apakah pantas memiliki anak denganku?
Jika kau tidak melubangi kondom, mungkinkah aku hamil anakmu? Hari ini akan kuselesaikan masalah ini denganmu pelan-pelan. Tuan Shen, kami tidak punya cara sekarang untuk menemukan Tuan Shen, kecuali dia sendiri yang kembali. Mungkin kita harus menyerah. Tidak bisa. Aku dan Jing Chuan memiliki perasaan 5 tahun. Aku sangat mencintainya. Dia tidak akan setega itu untuk meninggalkanku. Jing Chuan pasti marah padanya. Iya, tepat sekali. Dia pasti marah padanya. Pegang dia untukku. Aku akan membuatnya merekam video permintaan maaf untuk suamiku. Publikasikan di internet. Tuan Shen, jangan. Begitu video ini dirilis, akan memberikan pukulan besar bagi reputasimu dan citra perusahaan. Cukup. Aku hanya ingin Jing Chuan kembali ke sisiku. Aku rela membayar harga berapapun tanpa ragu. Kau mengerti? Rekam untukku? Maaf Jing Chuan. Maaf. Nah, Aku seharusnya tidak ikut campur dalam hidupmu. Aku tidak akan berani lagi lain kali. Maafkan aku. Cinta yang terlambat lebih murah dari rumput. Apa gunanya melakukan hal-hal ini sekarang? Selamat datang. Lama tidak bertemu, Kakak Jing Chuan. Lama tidak bertemu. Apakah kamu sudah melihat video online itu? Aku sungguh tidak menyangka Tuan Shen adalah orang seperti itu. Ilusinya hancur. Tuan Shen tinggi dan tampan, berbakat, dan mencurahkan seluruh hatinya untuk Tuan Shen. Chandawa Memelek, suami yang begitu baik, pantas mati dalam pelukannya. Well, siapa yang akan pergi mencari bintang yang begitu sembrono? Itu hampir buta. Shen, Tuan Shen. Kau benar, aku memang buta. Pergilah. Gunakan apa yang aku ajarkan padamu. Bicaralah lebih seperti Chen Jing Chuan. Bisakah dia melakukan ini? Akhirnya aku menemukan seorang pria yang agak mirip Chen Jing Chuan. Ji seharusnya bahagia. Hari ini, ayo bantu dia melupakan pria yang tidak berperasaan itu. Ji, kamu minum terlalu banyak. Jing Chuan, kau sudah kembali. Lihat, sudah kubilang. Mencari seorang pria, semua tentang perasaan. Cinta atau tidak cinta, tidak ada yang tak tergantikan. Jing Chuan, akhirnya kau kembali. Aku sudah mencarimu lama sekali. Jangan tinggalkan aku lagi. Oke. Jing Chuan. Kau bukan Jing Chuan. Siapa kau? Zi, jangan marah. Dia adalah model yang kami temukan untukmu, yang mirip dengan Chen Jing Chuan sedikit. Bersenang-senanglah kalian. Jika tidak cukup, kami akan mencarikanmu beberapa lagi, dijamin membuatmu bahagia. Pelayan kotor macam ini tidak layak dibandingkan dengan suamiku. Selama beberapa tahun terakhir, jika bukan karena kalian berdua yang terus menghasutku, mungkinkah aku telah melakukan pada Jing Chuan hal-hal seperti itu? Mulai hari ini, kamu dan keluargamu akan sepenuhnya diblokir oleh grup Shenku dengan larangan total. Zi. Sudah berakhir. Grup Shen telah bertindak. Kita benar-benar hancur. Jing Chuan, di mana engkau sebenarnya? Tuan Shen, kami telah menemukan lokasi Tuan Shen. Apa? Di mana dia sekarang? Tuan Shen sekarang sedang di tepi pantai seberang lautan, menjalankan sebuah kedai kecil. Cepat. Pesankan tiket penerbangan tercepat untukku. Aku akan ke sana sekarang juga.
Ini tempatnya. Jing Chuan, akhirnya aku akan menemukanmu. Siapa kamu? Di mana Jing Chuan? Kau wis verfremding Zevenimien? Dia baru saja mentransfer kedai ini kepadaku 3 hari lalu. 3 hari lalu? Kau pasti Nona Shen, kan? Tuan Shen memintaku untuk memberikan surat ini kepadamu. Shenzi, sejak hari kau berbohong padaku, sejak hari itu hubungan kita sudah berakhir. Jadi kau tidak perlu melakukan hal-hal penghiburan diri ini. Kau tidak merindukanku, kau hanya menyesali bahwa kebohongan terungkap. Mari kita saling memaafkan dan menjaga diri kita sendiri. Jing Chuan, maafkan aku. Akulah yang kehilanganmu. Maaf. Selamat datang Presiden Xiang dan Ibu Xiang. Kembali ke negara ini. Selama 3 tahun, kota ini menjadi lebih baik. Untuk Anda kembali dengan identitas baru untuk menghadiri konferensi investasi. Kia Anda juga menjadi lebih baik, Kakak Xiang Yang. Ini semua karena dirimu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa selama lebih dari 10 tahun, kau ternyata mencariku. Aku kira setelah kau dibawa kembali oleh keluarga Xiao, kau akan melupakanku. Bagaimana mungkin? Kita tinggal bersama di panti asuhan selama 8 tahun. Kau selalu melindungiku. Bagiku, kaulah orang terpenting dalam hidupku. Xiao Yuer, terima kasih. Jika bukan karena kau menemaniku selama 3 tahun terakhir, aku tidak akan sampai sejauh ini. Ini sudah pantas kau dapatkan. Ayo, aku ingin semua orang di Daxia tahu betapa hebatnya suamiku. Dikatakan bahwa dalam pertukaran internasional ini, dari ketua grup Xiangyang, Tuan Xiangyang, akan hadir secara pribadi. Oka juga mendengarnya. Ketua Xiang itu adalah sosok yang luar biasa. Dia muncul 3 tahun lalu. Sendirian dia membawa grup Xiangyang ke puncak perusahaan desain dunia. Dengan valuasi ratusan miliar. Selain tadi, dia dan putri sulung keluarga Xiao, Xiao Rongyu, adalah teman masa kecil yang akrab. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Teman masa kecil. Zi, lama tidak bertemu. Zi, lama tidak bertemu. Apa yang membawamu ke sini? Aku salah sebelumnya. Bisakah kau memaafkanku? Sekarang aku telah menjadi bintang film melalui kerja kerasku. Selain itu, Xiaoyang Group akan menandatangani kontrak denganku. Dan kemudian, aku akan menjadi superstar internasional pertama di Great Xia. Kau akan menandatangani kontrak dengan Xiaoyang Group. Zi, apa yang dikatakan Gu Yongqiao itu benar. Xiaoyang Group memberinya biaya endorsement lebih dari 1 miliar dan banyak keuntungan lainnya. Saat itu, dia akan menjadi bintang film internasional dan bisa membawa ke Shen Groupmu banyak dukungan. Zi, tolong maafkan dia, mengingat dia telah mengejarmu selama lebih dari 2 tahun. Zi, aku sangat mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan. Di kehidupan ini, aku hanya akan bersamamu. Tapi di dalam hatiku, hanya ada satu orang selamanya. Shenzi, sudah 3 tahun, Chen Jingchuan tidak akan kembali. Tolong sadarlah ya. Zi, kita semua tahu kau mencintai.
Chen Jingchuan Sanggat. Tapi dia meninggalkanmu dan terbang jauh. Kau seharusnya masih memulai hidup baru. Benar, Gu Yuanqiao, dia akan segera menjadi superstar internasional. Jika kau bersamanya, itu pasti akan membantu Shen Group mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ya, aku telah mencarinya selama 3 tahun dan berjuang selama 3 tahun. Sudah waktunya. Jing Chuan? Jing Chuan. Ini Jing Chuan. Suami, kemana saja kamu selama 3 tahun terakhir? Kamu tidak tahu betapa kerasnya aku mencarimu. Nona, kau salah mengenaliku. Tidak, aku tidak akan keliru. Kau adalah suamiku, Chen Jingchuan. Baik itu posturmu, penampilan atau aroma, kau adalah dia. Chen Jingchuan, kau benar-benar kembali. Jingchuan, selama 3 tahun terakhir aku mencarimu di seluruh dunia, baik di Paris, London atau Finlandia, kota kecil dekat kutub utara, semuanya sudah kucari. Aku tidak bisa menemukanmu. Kau akhirnya kembali. Jingchuan, aku tahu aku salah. Aku pasti akan memperbaiki diri. Maukah kau kembali padaku? Nona, Chen Jingchuan yang kau sebutkan telah membatalkan semua identitasnya dan menghilang sepenuhnya. Aku bukan dia. Marga saya Xiang. Jingchuan, kau... Chen Jingchuan, jangan berani main-main trik apapun di sini. Aku memperingatkanmu, jauhi Ziyi, atau kubuat kau membayarnya. Gu Yuanqiao, diamlah. Ziyi, apa kau tidak lihat? Orang ini gagal setelah 3 tahun di luar negeri, lalu kembali untuk bergantung padamu. Sekarang dia pura-pura sulit didekati. Tapi aku bilang, rencanamu takkan berhasil. Sekarang kau pantas hanya diinjak-injak olehku. Chen Jingchuan, mungkin kau belum tahu, Yuan Qiao sudah menjadi kaisar film termuda di Daxia. Selanjutnya dia akan bekerja sama dengan grup Xiaoyang untuk go international. Sedangkan kau hanyalah pecundang tak berdaya, bagaimana bisa kau dibandingkan dengannya? Jika kau pintar, pergilah sekarang. Pertukaran internasional, kelas atas seperti ini, bukan untukmu ikuti. Grup Xiaoyang memang hebat ya. Sebaiknya kau sadar. Sekarang dengan dukungan grup Xiaoyang, kau bukan tipe sampah yang bisa macam-macam denganku. Kalau kau pintar, menjauhlah. Lingkaran yang bukan milikmu, kau tak bisa memaksakan diri masuk. Ya, pergilah sekarang. Kalau tidak, tunggu ketua Xiang dari grup Xiaoyang datang dan kau akan mati. Orang besar seperti ketua Xiang, masa dia biarkan kau di sini? Kalian semua diam. Jingchuan baru kembali dengan susah payah. Ziyi, kau terlalu naif, terlalu mudah dibodohi. Itulah kenapa kau tertipu oleh pria ini selama ini. Demi dia, kau tak bisa makan atau tidur dengan baik. Hari ini aku akan membantumu melampiaskan amarah ini. Satpam, usir dia untukku. Siapa berani menyentuh suamiku? Apa katamu tadi? Dia adalah suamimu. Mustahil. Dalam perjanjian perceraian, aku tidak menandatanganinya sama sekali. Jingchuan dan aku adalah pasangan suami istri yang sesungguhnya. Nona Shen, perceraian kadang-kadang tidak memerlukan tanda tangan dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak mengkhianati pernikahan, maka kontrak pernikahan ini akan dibatalkan secara otomatis. Jingchuan, biarkan aku menjelaskan. Nona Shen tidak perlu menjelaskan padaku apapun. Lagi pula tidak ada hubungan di antara kita. Chen Jingchuan, aku sudah terlalu lunak padamu. Tahukah kamu acara macam apa? Hari ini, ketua grup Xiaoyang, Xiang Yam dan tunangannya akan datang ke lokasi. Omong kosong dan kesombonganmu telah melanggar martabat ketua dan istrinya. Ya, ketua Xiang, tetapi bahkan kami harus menghormati tokoh-tokoh besar yang tidak bisa kalian berdua sakiti. Jika kau pintar, kau berlutut dan minta maaf sekarang. Jika tidak, saat mereka tidak datang, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut dan memohon ampun. Sekretaris Jenderal Grup Xiaoyang, Wang Dong telah tiba. Sudah kubilang kau akan mati. Sekretaris Wang, ada 2 orang yang menghina ketua.
dan istri ketua. Tolong hukum mereka. Mereka telah menyinggung ketua. Siapa yang berani seberani itu? Itu mereka berdua. Mereka bilang tidak peduli dengan ketua. Sama sekali yang sangat sombong. Jing Chuan, pergilah sekarang. Grup Xiaoyang terlalu kuat, bahkan bagi keluarga Shengku, apalagi dirimu. Nona Shen, kau salah paham. Keluarga Shenmu hanyalah klan kecil. Apa yang tidak bisa kau atasi tidak berarti bagi kami. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak sembarangan di sini? Berbalik dan hadapilah aku. Sekretaris Wang, menurutku kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan mereka sepenuhnya tanpa memberi jalan keluar. Dan diam. Sekretaris Wang, ada apa? Ketua, Nyonya. Apa? Kau baru saja memanggilnya. Ketua, apa yang terjadi? Kalian sekelompok orang buta yang berdiri di depanmu adalah tepatnya grup Xiaoyang, Direktur Xiang Yang, dan istri ketua. Apa? Chen Jingchuan? Ini Xiang Yang, Direktur Xiang. Apa aku bermimpi? Gu Yuanqiao, kau telah menghina ketua. Tidak tahu tempatmu. Mulai sekarang ini, semua kontrak antara kau dan grup Xiaoyang akan dibatalkan dan masukkan kau ke daftar hitam di seluruh industri secara permanen. Dan kau yang menendang orang saat mereka jatuh dengan niat jahat juga akan menerima dariku, grup Xiaoyang dan keluarga Xiang, perintah daftar hitam bersama. Suami, pertemuan pertukaran ini berakhir di sini. Kami kembali untuk bulan madu kami. Kami harus cepat pergi. Baik. Aku akan mendengarkanmu. Chen, Direktur Xiang. Aku buta tadi. Mohon maafkan kebodohanku. Lepaskan aku. Aku minta maaf padamu. Direktur Xiang. Seret mereka pergi. Direktur Xiang. Beri aku kesempatan lagi. Jing Chuan, aku sudah merendahkan statusku. Begitu rendah, hanya berharap kau bisa kembali padaku. Apa kau benar-benar rela meninggalkanku? Shinzi, aku tidak pernah meninggalkanmu. Kaulah yang meninggalkan dirimu sendiri. Jerami yang mematahkan punggung unta. Tidak pernah hanya satu jerami. Kekecewaan tidak menumpuk, hanya dalam 1-2 hari. Sejak saat aku memutuskan meninggalkanmu, sejak saat itu, hidupmu sudah tidak ada lagi hubungannya denganku. Jadi, hidupku, kau tidak lagi berhak untuk ikut campur. Jing Chuan, aku mohon, kembalilah padaku ya. Biarkan saja. Jing Chuan, aku salah. Awalnya aku bisa memiliki suami yang sangat mencintaiku, keluarga yang sangat bahagia. Aku terpedaya mengira aku pintar. Aku hancurkan dengan tanganku sendiri kebahagiaan kita. Jing Chuan, jika diberi kesempatan lagi, aku akan mencintaimu dengan baik. Bisakah kau berjanji padaku untuk tidak pernah khianati cinta kita? Oke?